Halo teman-teman, kembali lagi bersama Yandi Fernida di channel Fernida Developer. Kali ini saya akan melanjutkan tutorial cara membuat game 2 dimensi platformer di dalam aplikasi Unity. Nah, kali ini kita akan membahas bagian combat player. Jadi, si player ini bisa menginjak musuh dan musuh tersebut bakalan hilang, oke? Kita lihat hasilnya yang telah saya buat. Kita bisa jam dan kita akan coba menginjak musuhnya. Musuh tersebut hilang ketika diinjak. Nah, seperti itu yang kita akan bahas di dalam video ini. Nah, ada beberapa variabel yang kita ubah. Nah, yang pertama ada variabel check ground bagian Y. Nah, variabel ini kita ubah menjadi -1 karena di video sebelumnya ini variabelnya atau posisi check groundnya ini terlalu jauh dengan si player gitu. Nah, sebelumnya ini seperti ini, dan kemudian saya ubah menjadi -1 agar tidak terlalu jauh. Tetapi ini juga harus diberi jarak ya antara collider kapsul dengan collider ini nih check ground, karena agar tidak bertabrakan. Kalau bertabrakan ini si collider check groundnya kemungkinan tidak akan berfungsi, oke? Nah, kemudian di dalam enemy kita ubah layernya menjadi enemy. Nah, kita buat layernya menggunakan add layer, kemudian kita ubah menjadi enemy layernya. No, this object only. Dan juga di bagian enemy di sini ada what is wall ya. Nah, variabel what is wall ini kita contreng bagian wall dan enemy, karena si enemy ini bakalan bertabrakan dengan enemy lainnya gitu, agar ketika bertabrakan si enemy ini akan berbalik arah seperti ini contohnya. Tuh, kalian bisa lihat. Nah, ketika what is wall-nya ini hanya yang dicontreng itu wall, kalian bisa lihat ini tidak berbalik arah, si enemy yang layer base-nya hanya wall. Tapi ketika yang dicontrengnya sama enemy, maka mereka akan berbalik arah, oke? Nah, kita akan masuk ke bagian codingan. Nah, ada sebagian yang diubah di dalam codingan movement. Nah, ini di variabel float range check ground ini saya berikan 0,08. Nah, di video sebelumnya saya tidak memberikan value ke dalam variabel ini. Nah, kemudian di dalam input untuk melompat saya ubah menjadi method. Nah, kemudian saya buat metodenya ini nih, public void jump float force. Jadi velocity ini seperti biasa. Kemudian kita isi variabel y-nya dengan force. Nah, kemudian saya membuat codingan combat. Nah, ini codingan combatnya untuk agar si player bisa menginjak musuh. Seperti biasa, untuk membuat script kalian tinggal klik kanan create dan C# script. Kita buka combat scriptnya. Nah, ini combat scriptnya tidak terlalu rumit, hanya sedikit. Dan di sini ada variabel transform stamp pose. Jadi ini adalah posisi untuk menginjak si musuh. Jadi posisi menginjak si playernya itu di sebelah mana? Nah, yang udah pasti kita akan posisikan untuk menginjak si player itu di bawah kaki si player. Kemudian ada ini size. Nah, variabel size ini adalah ukuran collider untuk menginjak si musuh. Kita lihat nanti di luar. Kemudian ada public layer mesh watchstone. Nah, ini adalah yang diinjak itu apa. Nah, kita isi dengan enemy. Jadi yang diinjak itu enemy. Nah, kemudian ini adalah collidernya, codingan collider kita menggunakan box. Ini posisinya menggunakan stamp pose, kemudian size menggunakan variable size. Ini adalah sudut. Jadi sudutnya itu adalah 90 derajat, oke? Ini watchstone, ini hanya enemy. Jadi collider ini berfungsi hanya untuk objek yang memiliki layer mesh enemy. Kemudian jika call-nya berfungsi, jika call
true, dan si player ini jatuh ke bawah. Nah, ini adalah codingan untuk si player jatuh ke bawah. Jadi velocity bagian Y nya itu negatif. Nah, ketika negatif berarti si playernya itu jatuh ke bawah. Kemudian setelah syarat ini terpenuhi, maka si player bakalan jumping atau melompat, dan ini si musuh bakalan menghilang menggunakan destroy call game object. Nah, ini jadi objek yang terinjak itu bakalan menghilang atau terdestroy. Nah, ini adalah private point on draw gizmos. Nah, ini untuk memperlihatkan collider yang ini nih, yang untuk menginjak si enemy. Kita isi metode ininya dengan gizmos color yellow, kemudian draw wire cube. Nah, ini adalah gambar sebuah kotak kawat yang diisi dengan posisinya yaitu stampos, kemudian size-nya dengan variable size. Kita lihat di luar. Nah, di dalam player ini kita bisa lihat warna collider yang kuning ini adalah collider bagian menginjak, sedangkan yang merah ini adalah untuk cek ground atau mengecek groundnya agar bisa melompat si playernya. Nah, kemudian kita isi objek playernya dengan script combat. Nah, kita isi komponen kemudian combat. Nah, ini stampos, kita cek ground, kita isi dengan cek ground. Kemudian size-nya kita sesuaikan dengan objek player kita, ukuran objek player kita. Nah, ini saya berikan 1 dengan 0,2. Kemudian was stop. Nah, was stop ini kita cek dengan enemy, karena yang akan diinjak itu adalah enemy. Oke, kita coba lagi hasilnya. Dan berhasil. Simple seperti itu guys, sangat-sangat simple. Mungkin segitu saja dari saya, gak ada lagi yang dibahas kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas bagian damage player. Jadi si playernya itu bakalan terkena damage oleh si musuh. Itu kita akan buat di next video, oke? Segitu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, and subscribe video ini, oke? Maafkan bila ada kesalahan dan kekurangan, dan bye-bye. See you in the next video.